Woi Paci, aku pinjem buku lagi ya Zeh. Pinjam. Lu udah ratusan buku pinjam belum dibalikin anjir. Ah elah, kan cuma belum dibalikin. Lagian itu kan resiko perpustakaan dah Zeh. Lu paham kan gimana perpustakaan bekerja? Hah? Cuma ratusan buku lu bilang cuma? Terus lu bilang ini resiko perpus? Ini perpustakaan pribadi bodoh. Ya meski pribadi kan kalau minjem gak apa-apa Zeh. Iya kalau izin. Ini lu gak izin sekaligus gak dibalikin. Lu minjem apa maling sih? Anak saya bukan maling. Lu siapa anjir? Mama? Bimawai. Selalu ayolah gue kekenal. Intinya lu harus ngasih pinjemin buku itu ke Marisa. Kuasa lu apa anjir? Oh, ya udah kalau gitu. Marisa, parani dia pakai spell card yang kamu pinjam itu. Ah, oke. Anjir gini amat jadi korban sebenarnya di Gensokyo. Masters. Paculi sama aku bawa teh. Halo semua, Sensei kembali dengan kelas pendidikan. Ya, akhirnya aku kembali setelah nyelesain tugas sekolah, mulai PKL dan juga habis lomba. Juara gak bang? Enggak, cuma ke-8. Jadi pada kelas kali ini, seperti judul videonya, kita akan membahas tentang mental maling yang ada di negeri ini. Ah, mental maling? Apaan tuh? Jadi mental maling itu adalah sebuah istilah yang merujuk pada sikap atau perilaku seseorang yang cenderung menyepelekan hak milik orang lain, atau bisa dibilang memiliki dorongan kuat untuk mengambil sesuatu tanpa izin. Bahkan kalaupun itu gak butuh, contohnya kayak ngambil uang di jalan yang lu aja gak tahu pemiliknya itu siapa, dan juga sebenarnya lu gak butuh duit itu. Atau gak ya yang tadi di awal video, orang minjem buku atau gak dibalikin. Nah, kenapa di thumbnail aku sebut banyak warga Indonesia mental maling? Karena ya, kalian lihatlah berita. Tiap hari pasti ada berita pencurian. Tiap hari loh. Kapan coba nemu satu hari aja acara berita tanpa berita pencurian? Kalau pengen lebih jelas lagi nih, aku kasih beberapa berita pencurian yang trending sekitar sebulanan ke belakang ini. Pertama, kasus hilangnya iPhone di penerbangan pesawat. Jadi ceritanya ada seorang penumpang sebuah maskapai pesawat yang iPhone-nya hilang pas dia naik pesawat. Ini iPhone loh bang, bukan J2 Prime. Lalu korban lacak iPhone-nya pakai Find My iPhone atau apalah itu, aku gak tahu, aku gak pernah pakai iPhone. Nah, pas dilacak ketemunya di hotel yang isinya kru kabin dari maskapai pesawat yang dia naikin tadi. Laporlah ke manajer maskapai itu korban. Digeledah itu hotel, ketemu nggak iPhone-nya? Enggak, soalnya cuma beberapa yang digeledahnya juga. Kemudian setelah beberapa peristiwa, iPhone-nya kelacak dibuang di sungai. Luar biasa. Terus kedua, kasus report akun pemenang giveaway. Mei lalu, Mr. Beast, kalian pasti tahu lah siapa orang ini, kasih giveaway ke 10 orang masing-masing $50.000, atau kalau dirupiahin sekitar 800 jutaan. Ada salah satu pemenang dari Indonesia, Mr. Beast umumin nama akunnya di Instagram. Tapi nih ya, setelah beberapa saat, akun si pemenang ini hilang. Yang ada malah akun fake yang bejibun. Jadi orang-orang ini kelihatan banget niatnya pengen maling hadiah itu dengan cara hilangin akun si pemenang, terus pura-pura jadi akunnya si pemenang. Dan taktik maling zaman sekarang. Tapi kabarnya Mr. Beast udah ngasih hadiahnya dan konfirmasi lewat email sebelum diumumin di IG. Jadi ya si pemenang sama hadiahnya aman ya. Selamat Yata. Ya, kasus pencurian yang sebulanan lalu ini trending yang ku tahu cuma kedua itu. Nah, sekarang ku sebutin nih beberapa kasus pencurian lainnya di negara ini yang mungkin kalian tahu. 1. Truk guling muatannya dijarah. 2. Orang maling besi. 3. Ngambil mangga ilegal yang udah dikubur bea cukai, padahal tuh mangga udah dikasih semacam senyawa biar cepat busuk. Ya ini memang sih secara hukum bisa dibilang bukan pencurian, tapi karena ada kesempatan mangga beracun pun diambil cow. 4. Orang maling pepaya di rumah nenek saya. 5. Korupsi. Ya ini maling duit rakyat. 6. Korupsi. 7. Korupsi. 8. Korupsi. 9. Korupsi. 10. Korupsi. Jadi kenapa sih kayak banyak gitu orang sini yang mempunyai mental maling? Aku research beberapa sumber dan menemukan ada 3 penyebab utama kenapa seseorang mempunyai mental maling, yaitu kondisi ekonomi, kondisi psikologis, dan lingkungan. Ya, mari kita bahas perkara-perkara ini satu persatu. Dimulai dari kondisi ekonomi. Sepertinya aku gak perlu jelasin lagi dah gimana kondisi ekonomi di negara ini. Kalian juga pasti tahu lah kayak gimana. Kesenjangannya juga luar biasa. Kalian bisa lihat gambar ini. Nah, kenapa kesenjangan ekonomi jadi salah satu penyebab mental maling? Jadi gini, kan ada orang-orang yang kehidupan ekonominya di bawah. Nah, ada beberapa dari orang-orang ini bukannya berusaha memperbaiki kehidupannya dari, kita istilahin saja ya, dari level 1 terus lambat laun naik ke level 2, 3, dan seterusnya. Nah, dia itu pengen instan ke level 100. Dan gimana biar dia instan dapetnya? Ya maling, gitu, sesimpel itu konsepnya. Biasanya maling-maling yang kayak beginian tuh yang sering ada di sekitar kita.
Mereka tuh cuma kayak pengen duit atau apa yang mereka pengen secara instan. Ada duit, ambil. Ada barang berharga, ambil. Ada pepaya di halaman rumah nenekku, ambil. Bahkan pagar rumah orang pun karena terbuat dari besi diambil, jir. Lalu kedua soal kondisi psikologis. Nah, kalau yang ini biasanya dikaitkan dengan kleptomania. Buat yang nggak tahu apa itu kleptomania, jadi itu tuh semacam gangguan psikologis yang dimana si penderitanya ini punya dorongan kuat buat mencuri. Bukan untuk kebutuhan ekonomi, tapi ya pengen maling aja gitu. Walau barang yang dicuri gak berguna buat dia juga. Oh, berarti koruptor masuk kategori ini ya, Sensei? Kalau soal kleptonya sih enggak, tapi biasanya koruptor itu punya kondisi psikologis yang lain, yaitu keserakahan. Ya, dia udah punya cukup harta atau bahkan lebih, tapi dia tetap mau lebih dari lebih dan gak mempedulikan apapun selain keserakahannya. Jadi ya dari keserakahannya ini dan juga kesempatan ya, karena dia punya jabatan, berakibatlah jadi dia korupsi. Ini tentang koruptor yang maling duit rakyat ya, bukan yang bikin dia. Dan ketiga atau terakhir yaitu soal lingkungan. Jadi lingkungan ini berpengaruh besar dalam membangun mental seseorang, mau itu positif ataupun negatif. Tapi kan kita lagi bahas soal mental maling ya, jadinya kita fokus ke sana dulu. Jadi pengaruh lingkungan paling besar yang bisa membuat orang bermental maling adalah ketika lingkungan yang ditempati seseorang itu menormalisasikan perbuatan maling ini. Lah, Sensei, emang ada? Ada loh di lingkungan sekolah no, nyontek pas ulangan. Itu tuh secara teknis maling jawaban. Di lingkungan masyarakat lebih banyak lagi suap, pungli, gratifikasi, orang dalam, nepotis. Dan itulah beberapa hal yang menjadi penyebab kenapa orang memiliki mental maling. Namun bagaimanakah cara untuk mengatasi atau menghindarinya? Di sini ada 3 hal yang bisa mengatasi atau menghindari mental maling, yaitu pertama, jangan selalu menginginkan sesuatu dengan instan. Jangan kayak lu tendang pintu, mama pengen iPhone, pengen Aerox, pengen nikah sama Tokisaki Kurumi. Kalau lu gitu yang ada sendal melayang kepala lu. Jangan gitu ya guys ya. Gak ada apapun di dunia ini yang instan. Mie instan aja harus dimasak dulu. Jadi jika misalnya kamu pengen sesuatu, ya berusaha lah dikit-dikit buat dapetin itu. Dan juga pakai cara yang baik ya. Jangan pakai cara yang buruk kayak ngeslot ya kocak. Lalu kedua, perbaiki etika dan moral. Karena etika dan moral itu sangat penting. Pelajarilah bagaimana beretika yang baik dimanapun. Contohnya di keluarga ataupun masyarakat. Orang yang tidak beretika lebih cenderung untuk melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Contohnya ya maling ini. Ya jadi perbaiki etika dan moral kita. Dan yang terakhir adalah carilah lingkungan yang baik. Ya, cari lingkungan yang baik, karena itu benar-benar berpengaruh. Kalau lingkunganmu banyak pungli, banyak suap, banyak korupsi, ya udah pindah aja, cari lingkungan yang lebih baik dari lingkungan itu. Kalau misalkan nggak bisa pindah, ya cobalah untuk tidak mengikuti hal-hal buruk di lingkungan itu. Dan kalau bisa justru kamu yang mulai untuk menyebarkan kebaikan. Dan itulah pembahasan mengenai mental maling, penyebab dan cara mengatasi atau menghindarinya. Memang kayaknya susah sih buat merubah mentalitas maling di negeri ini. Rakyatnya mental maling, pejabatnya pula korup. Susah, tapi gak ada yang gak mungkin. Kita coba mulai perubahan ini dari diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Ya tadi, terapkan cara-cara menghindari mental maling. Jadi kan bersih juga kita nantinya. Dan juga orang lain bakal terpengaruh dengan etika kita yang baik dan mulai ngikutin kita, gitu aja sih. Dan sekian. Oh iya, aku lupa. Sedikit pengumuman. Sekarang kalian bisa diskusi denganku secara langsung di server Discordku, kampus kecilnya Fahim Sensei. Yeay! Namanya alay banget dah. Linknya ada di deskripsi dan aku akan tunggu kehadiran kalian semua di sana ya, oke? Dan sekian untuk kelas kali ini. Aku mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung ataupun kurang mengenakan untuk didengar. Jika ada risetku yang salah, silahkan koreksi aku di kolom komentar atau di server Discord yang tadi. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di kelas selanjutnya.